Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu maka ia akan hancur dan akan berakhir, dan apa yang engkau buat di sisi Allah maka itulah yang kekal abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, baik dia dari golongan laki-laki ataupun perempuan, dan dianya dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya dan Allah akan membalas amalnya jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat An-Nahl ayat 96 dan 97. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama sekali kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang baik ini, insya Allah membicarakan hal-hal yang baik dan bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahannya di akhirat kelak kita dikumpulkan Allah di tempat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa kajian yang barangkali di masa yang waktu yang lalu sudah kita sampaikan. Di antaranya kita sudah membahas tentang syarat agar amal kita diterima oleh Allah. Ya. Salah satu maqalah dari ulama, ada 4 syarat penting supaya dan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surutul amali salihati ilallah arba'atun. Jadi kata para ulama ada 4 syarat agar amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, apakah itu ibadah khassah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan juga ibadah kita secara umum harus memiliki 4 syarat pokok. Pertama, al-ilmu syai'un.
Amal yang kita lakukan itu kita dasarkan kepada ilmu yang benar, tuntunan yang benar dari Allah dan Rasul-Nya, tuntunan yang benar dari amalan-amalan para ulama. Ya. Ini menjadi syarat pokok yang pertama. Beramal tanpa ilmu, maka amalan kita akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu menjadi dasar pokok ketika kita beribadah. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan satu riwayat, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana engkau lihat atau kalian lihat aku ini salat. Jadi kita salat mengikut tata cara Rasulullah. Berarti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kita sholat itu sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu qawwiyun. Sholat kita harus, ibadah kita, amal kita harus kita dasarkan kepada iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Tidak boleh kita beramal tapi ragu-ragu. Kita beribadah tapi tidak dengan iman yang penuh. Jadi penuh dengan keimanan. Sehingga dalam ayat tadi, man amila sholihan, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan amal solehnya itu betul-betul dia dasari kepada iman yang kuat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ada dua diberikan Allah untuk mereka yang beramal dengan betul-betul iman. Pertama, Allah selalu memperbaiki keadaan hidupnya. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran pahala dari amalnya tadi jauh lebih baik dari dia yang dia buat, jauh lebih baik dari yang dia kerjakan. Kita hanya sholat sunat tadi sebelum subuh ini 2 rakaat, tapi kebaikannya raka'atul fajri khairud dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, tapi kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia. Nah, ini kan tidak sesuai kadang-kadang amalan dengan balasan. Mana yang lebih besar, Pak? Jauh lebih besar balasan dari Allah. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, niat yang ikhlas. Di setiap amal ibadah yang kita lakukan itu betul-betul harus kita dasarkan kepada niat yang ikhlas. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran diperintahkan Allah, wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan, kata Allah, ya, illa liya'budullah, kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan niatnya di dalam melaksanakan perintah agama. Jadi innamal a'malu binniyat. Kalaulah seandainya ibadah itu tidak didasari dengan niat, maka ibadah itu akan tertolak. Ada sebuah riwayat menceritakan nanti di akhirat semuanya sudah dikumpulkan Allah, dan Allah sudah membagikan amal ibadahnya. Ada orang yang tekun rajin sholatnya, sudah dikasih ini pahala sholatnya. Yang rajin tahajud sudah dikasih ini tahajudnya. Yang rajin sedekah sudah dikasih ini pahala sedekahnya. Yang rajin saum puasa sudah dikasih ini pahala puasa. Semua dikasih Allah. Yang suka berbakti kepada orang tua dikasih pahalanya. Ini pahala engkau berbakti kepada ibu bapak engkau. Tapi ada sekelompok orang tidak dikasih apa-apa oleh Allah, tidak diopeni oleh Allah. Yang lain sudah dikasih, yang ini tidak dikasih Allah. Akhirnya dia bertanya, ya Rabb,
Kenapa yang lain sudah Engkau beri semuanya ya Allah, pahalanya sudah Engkau bagikan ya Allah, kenapa kami tidak dapat apa-apa ya Rabb? Apa kata Allah? Ya, wahai hamba-hamba yang riya, engkau dulu beribadah bukan karena aku, tapi engkau beribadah karena ada niat-niat yang lain selain Allah. Makanya dia tidak dapat apa-apa. Mintalah kepada siapa dulu engkau ingin dipuji, ya, kepada siapa dulu engkau ingin mendapatkan sesuatu, minta kepada dia. Akhirnya Allah tidak berhak memberi pahala, Allah suruh meminta kepada siapa dulu mereka berharap ibadahnya itu. Kalau minta puji kepada manusia, mintalah pahala kepada manusia itu. Tentu tidak akan bisa. Akhirnya apa? Mereka menjadi orang yang menyesal. Jadi yang ketiga ini niat yang ikhlas. Yang keempat apa? Wa ta'kulul halal, makanan yang halal. Ini juga menentukan. Karena satu riwayat menceritakan jaa rajulun inda masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki hingga dia sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masjid Nabawi, sholat dari masjid Nabi. Kemudian sehabis sholat dia berdoa. Dalam doanya dia merintih, dia menangis. Ya, dan laki-laki tadi seperti seorang musafir yang datang dari jauh, bajunya berdebu, rambutnya kotor, bajunya kumal. Tapi Nabi mendekati dia. Mana mungkin doamu akan menembus langit, sementara makananmu makanan yang haram, minumanmu minuman yang haram, pakaianmu pakaian yang haram, penglihatanmu melihat yang haram, pendengaranmu mendengar yang haram. Jadi artinya apa? Sesuatu yang haram ini kalau ada pada diri kita, maka ibadah kita, doa kita tidak akan naik menembus langit. Artinya apa? Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ada 4 syarat agar amal kita diterima. 1, ilmu yang benar. 2, iman yang kuat. 3, niat yang ikhlas. 4, makanan minuman yang halal. Ini perlu kita ulang kembali supaya ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya kita jumpai sepotong hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kenal dengan Anas bin Malik, seorang khadam Rasulullah, seorang pembantu Rasulullah, ya. Seorang yang selalu mengiringi Rasulullah dalam perjuangannya. Kalau masa sekarang ajudan lah. Nah, ini ajudan Nabi. Berapa lama Anas bin Malik ini jadi ajudan Nabi? Lebih kurang 10 tahun. Ketika sampai Nabi di Madinah, ibunya Anas bin Malik ini mendatangi Rasulullah. Kata ibunya, "Ya Rasulullah, aku ini tidak punya apa-apa seperti yang diberikan orang lain kepada engkau." Karena sampai Nabi di Madinah, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan kebun korma, ada yang memberikan kuda, ada yang memberikan onta, ada memberikan harta yang lainnya. Tapi kata si ibunya Anas, "Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya 1 budak, 1 anak. Bawalah anakku ini, mungkin bisa membantumu mengambil air wudumu, mengurusi ontamu, mengurusi kebunmu." Nah, dihadiahkan oleh ibunya Anas. Ketika itu umur Anas baru 10 tahun. Nabi di Madinah lebih kurang 10 tahun pula. Nabi di Madinah kan tidak lama, lebih kurang hanya 10 tahun. Sampai Nabi meninggal, Anas selalu bersama Nabi. Bersama Nabi, selalu ikut dengan Nabi kemana-mana. 10 tahun. Apa pikiran kita?
Kalaulah 10 tahun bersama Nabi, tentu dia tahu apa yang dikerjakan Nabi. Dia tahu apa yang diamalkan Nabi, tahu apa yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sepotong hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, ya, ada 7 amalan. Jadi sab'un, ada 7 amalan yang akan terus mengalir kebaikannya, terus mengalir pahalanya, walaupun seseorang itu sudah meninggal dan dia sudah berada di alam kuburnya. Jadi seseorang sudah meninggal, dia sudah berada di alam kuburnya, tapi ada amalan dia selama dia hidup terus mengalir pahala kepadanya. Apa yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ialah orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, jadi mengajarkan ilmu ini sangat penting, sangat luar biasa kedudukannya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap mengalir juga pahalanya. Ini sudah berada dalam kubur ini, tetap mengalir juga pahalanya. Apalagi ilmunya ilmu agama. Walaupun tidak ilmu agama, ya barangkali. Ada bapak-bapak kita ini yang hadir ini mengajarkan orang lain apa? Ilmu cara mengelas misalnya, mengelas atau membuat sesuatu. Sehingga dengan ilmu itu orang bisa melakukan pekerjaan, bahkan bisa pula hidup keluarganya olehnya. Nah, tentu bapak yang mengajarkan ilmu tadi akan terus mengalir pahalanya. Apalagi ilmu agama, guru-guru agama, guru mengaji, imam-imam, ya. Siapa lagi? Mubalik, dai, penceramah. Cuma syaratnya apa? Ikhlas. Karena semuanya syaratnya ikhlas juga. Kalau tidak ikhlas, tentu tidak akan dapat ya. Ini yang pertama, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Makanya dalam hadis kita tidak boleh kikir untuk mengajarkan ilmu. Siapa yang mengekang atau menyembunyikan ilmu, kata Nabi, maka dia nanti mulutnya itu akan dikekang oleh Allah dari kekangan api neraka. Kenapa dia pakai kekang ini? Seperti kuda bendi itu kan dikekang ya. Nah, dia pakai kekang juga, tapi kekangnya api neraka. Kenapa? Karena dia dulu di dunia kikir, pelit, ceki untuk mengajarkan ilmu. Nah, jadi ilmu kita ajarkan. Apa saja ilmu? Ya, asal ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang jelek. Nah, kalau ilmu sihir, ilmu santet, nah, itu tidak. Ya, tetap juga mengalir Pak, bukan pahalanya, dosanya. Nah, mengalir juga dosanya. Ini yang pertama. Ya. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amalan yang mengalir terus pahalanya, walaupun dia sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam kubur. Yang kedua ialah orang yang mengalirkan sungai. Di hadis lain ada yang mengatakan orang yang membuatkan jalan untuk orang lewat. Misalnya ada masjid, dari masjid itu untuk sampai ke gang sebelah atau dari gang sebelah untuk sampai ke masjid harus muter lewat jauh. Akhirnya apa? Dia ikhlas mengasih tanahnya. Berapa? 1 meter aja. Kasih tanahnya 1 meter. Untuk apa? Biar orang lewat di gang ini sehingga orang cepat sampai ke masjid. Hanya 1 meter sekali sekian dikasih tanah dia. Selama tanah itu dipakai oleh orang, selama itu pula mengalir pahalanya kepadanya. Nah, ini orang yang memberi jalan. Jadi jangan kita sampai menutup jalan. Dulu ada jalan di sini, tapi ditutup oleh orang sebelah. Kenapa?
karena dia mau bangun. Nah, jadi memberi jalan itu bagus. Atau tadi mengalirkan sungai. Dulu di kampung-kampung dari kaki bukit, dari sumber air dialirkanlah sungai ke kampung. Ya. Namanya apa itu? Kalau dulu namanya tali bandar namanya. Tali bandar kalau di kampung kita namanya. Tali bandar itu kalau sekarang irigasi lah. Irigasi. Dialirkan sampai di kampung orang bisa memenuhi keperluan dia dengan air tadi. Untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mengaliri sawah, mengaliri kolam ikan dan sebagainya. Akhirnya apa? Selama air itu mengalir, selama itu pula orang tadi mendapat aliran pahala dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, kalau di Batam tak ada aliran sungai Ustaz, yang ada ATB. Dapat juga tak dia? Ya, dapat juga lah, asal jangan mahal-mahal kali ya. Nah. Ini yang kedua, dia orang yang mengalirkan sungai. Orang yang mengalirkan sungai atau orang yang membuka jalan tempat orang lewat. Nah, makanya usahakan kita jangan suka menutup jalan. Kalau bisa kita memberikan kelapangan jalan kepada orang. Ini sikit jalan ditutup. Jalan ditutup. Untung kalau ada tempat lewat. Kalau enggak, semua orang yang lewat mengutuk dibikinnya. Bapak ini punya hajat, tapi tutup pula jalan. Banyak orang yang suka, Pak. Dia bahasa kampungnya candu namanya itu. Candu menutup jalan itu ya, Pak. Nah, sikit, doa sikit aja. Padahal enggak perlu ditutup juga jalan. Akhirnya orang nggak bisa lewat. Ini paling berbahaya ini. Paling berbahaya. Kita disuruh melapangkan jalan, membuka jalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Nah, makanya kemarin kita melihat ada sekelompok orang itu membuat beberapa sumur di tempat-tempat yang memang air sangat susah, sulit. Sementara kehidupan masyarakat memerlukan air. Nah, dibikinlah sumur bor. Sumur bor atau sumur biasa. Nah, orang yang membuat sumur ini, walaupun dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada, tetap mengalir pahalanya kepada dia. Tetap mengalir dia pahalanya. Ini sangat bagus bikin sumur, kemudian orang silakan diambil airnya. Dulu kan ada riwayat di Madinah, ya, ketika Rasulullah SAW bersama orang-orang Madinah, ya maklumlah di padang pasir yang tandus kan air sangat sulit, susah. Apalagi kalau sudah musim panas yang sangat lama. Susah sekali air. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sulit sekali untuk mendapatkan air. Susah sekali untuk mendapatkan keperluan air untuk minum, untuk kebutuhan yang lainnya. Ada satu sumur ya Rasulullah, tapi sumur itu dimiliki oleh Yahudi. Dia yang punya sumur ini Yahudi. Mereka menjual kepada kami dengan harga yang mahal dan harga yang tinggi. Sulit lagi kami untuk mendapatkannya. Berikan kami jalan ya Rasulullah agar kami memudahkan mendapatkan air. Kemudian Rasulullah berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku sekalian, siapa yang mau setiap saat dia mendapat pahala seperti menetesnya air atau seperti mengalirnya air di sumur, maka bebaskanlah sumur Yahudi sehingga masyarakat Madinah dengan bebas mengambil airnya. Langsung ketika itu Utsman bin Affan mengangkat tangan. Ya Rasulullah, labbaik.
saya bersedia ya Rasulullah membebaskan sumur itu. Dibujuklah Yahudi ini untuk bisa menjual sumurnya kepada Utsman bin Affan. Berarti Utsman bin Affan ini kira-kira bayangan kita kaya apa tak kaya tuh Pak? Kaya raya kalau Utsman. Dibujuk tak mau dia. Ini tak mau saya. Ini satu-satunya sumur saya dan ini mata pencaharian saya. Saya tetap akan menjual kepada penduduk Madinah. Akhirnya dibujuk terus, berapa saja engkau minta akan saya bayar, kata Utsman. Akhirnya maaf. Ketika itu dimintalah 130 dirham. Ya, kalau bahasa kita lebih kurang 130 juta lah. Langsung dibayar. Tapi kata Yahudi, ini belum milik engkau sepenuhnya, baru separuh. Kita ganti-gantian. Sehari saya, sehari engkau, sehari saya, sehari Utsman. Begitu dalam perjanjian. Kemudian tidak lama sahabat datang lagi, ya Rasulullah, masih kesulitan kami. Kalau kebetulan jatah pemilik Umar kami ngambil air, kami gratis tidak bayar. Tapi giliran Yahudi kami membayar dengan mahal. Kami tidak tahu kapan air kami habis. Apa? Kesulitan, masih kesulitan. Akhirnya apa? Dibujuk lagi oleh Utsman. Setelah dibujuk, negosiasi, akhirnya dijual sepenuhnya. Berapa lagi ditambah? 100 dirham lagi. Berarti lebih kurang 230 juta. Utsman bin Affan membeli suatu sumur. Kemudian setelah dibeli oleh Utsman, dibebaskan sebebas-bebasnya. Orang mengambil tidak perlu bayar. Silahkan diambil airnya. Sampai sekarang masih terkenal Pak di Madinah. Nah, kadang-kadang kalau kita umroh, ada sebagian travel membawa kita kemana? Ke sumurnya Utsman bin Affan. Nah, itulah di Madinah. Sumur yang dulu dibeli oleh Utsman dengan harga yang mahal untuk membebaskannya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada penduduk Madinah, sehingga kata Nabi dijamin setiap tetes airnya akan mengalir terus kepada Utsman, walaupun Utsman bin Affan sudah tidak ada. Inilah barangkali sejarah di dunia ini Pak, sumur termahal di dunia. Ya, sampai sekian ratus juta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini jadi sumur. Makanya air sumur itu tak boleh kita kikir ngasih. Dulu ada satu tempat berdekatan sumurnya. Satu sumur bebas diambil oleh warga. Silakan ambil airnya. Saya mau pakai mesin ke rumah Pak, ambil aja asal ada airnya. Mau ambil pakai ember Pak, ambil aja. Mau ngangkat ke rumah Pak, ambil aja. Yang satu masih dekat juga, ditutup, digembok Pak. Digembok, tak boleh orang ambil. Akhirnya apa? Ini sumur yang terus dikasihkan orang, silakan diambil semua bebas. Ini airnya tambah banyak. Tapi yang ini digembok, tak lama habis airnya. Pada dekat-dekat. Kenapa? Karena ketika sumur dialirkan, diambil orang lain, ada keberkahannya. Ketika sumurnya dikikir-kikir ya, tidak mau diambil, akhirnya hilang keberkahannya. Mati sumurnya. Yang ini tambah banyak airnya. Makanya kemarin ada gerakan saya lihat dari Timur Tengah, membangun 100 sumur bor di Indonesia. Kami di kampung kami juga dapat satu. Sekarang airnya melimpah mana-mana. Nah, ini salah satu ya yang terus mengalir pahalanya orang yang menggali sumur, kemudian airnya diberikan bebas. Karena memang bersedekah air termasuk air minum. Nah, ini kena air minum nih. Nah, ini sedekah yang paling afdol bukannya. Jadi bersedekah seteguk air minum ini jauh lebih afdol daripada sedekah yang lain. Makanya kalau kita umroh ke Madinah, itu kadang-kadang orang kulit hitam itu dia selalu memberikan air.
Ya, diambilnya diberikan, diambil lagi diberikan, diambil lagi diberikan. Padahal bukan orang kampung dia. Kenapa? Sedekah air. Nah, memberikan air zam-zam. Ya, apalagi dibaca pula Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum, Pak. Nih, masalah air ya. Jadi air ini juga mengalir pahalanya seperti mengalirnya air. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi orang yang apa yang pertama tadi, Pak? Lupa ya? Ilmu. Hah? Berilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua orang yang mengalirkan sungai atau orang yang membuka jalan tempat orang lewat. Yang ketiga orang yang menggali sumur atau membuat sumur, baik sumur biasa maupun sumur yang lain. Nah, kok sumber air lah, sumber air. Nah, berikutnya yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi yang keempat orang yang menanam pohon kurma, menanam pohon kurma. Tapi para ulama hadis mengatakan tidak hanya pohon kurma, tapi menanam pohon yang bermanfaat. Mungkin kalau di sini tidak kurma, mungkin kelapa, mangga, jambu. Nah, itu kan juga bermanfaat. Ya, mirip-mirip lah. Kenapa demikian? Karena dalam suatu hadis dikatakan oleh Nabi, ya, laula yaumul qiyamah, walaupun besok hari akan kiamat, tapi di tanganmu masih ada satu biji tanaman, tanamlah. Walaupun engkau tidak dapat memanfaatkannya, ya, berhenti saja buruk, maka engkau akan dapat pahalanya. Jadi menanam tanaman yang bermanfaat, menanam tanaman yang memang bisa menghasilkan. Ini disuruh. Makanya dulu ada adat istiadat di kampung-kampung, kalau anak baru lahir, kemudian ada acara akikahan, namanya dulu turun mandi atau anak turun mandi. Kalau tempat lain anak menginjak tanah saja, macam-macam untuk adatnya. Itu dikasih kelapa, minimal biji kelapa yang sudah tumbuh 3. Untuk apa? Agar ketika anak ini lahir ditandai dengan menanam kelapa. Kenapa? Rupanya orang tua kita mungkin sudah tahu hadis ini dulu. Menanam pohon yang bermanfaat. Walaupun anak kecil kan belum ada apa-apa, Pak. Tapi nanti kalau sudah besar, ada pohon yang bermanfaat untuk dia. Apalagi kelapa itu memang semuanya manfaat. Buahnya manfaat, airnya manfaat, santannya manfaat, daunnya manfaat, pucuknya manfaat, batangnya manfaat, akarnya pun manfaat untuk obat. Nah, ada yang tidak manfaat. Nah, itu hebatnya dulu orang tua kita dulu. Jadi orang tua kita dulu hebat sebenarnya, Pak. Jangan dibilang bodoh, jangan dibilang pula bid'ah semuanya. Tidak. Ya, menanam kelapa ditandai anak lahir itu dengan menanam pohon, tanam kelapa. Ini misalnya burung terbang hinggap dia di pohon tadi, orang yang menanamnya dapat pahala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berteduh di bawahnya semut dapat pahala, apalagi yang berteduh itu manusia. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, banallahu masjidan. Orang yang ikut membina atau membangun masjid, ini sudah sering kita jelaskan. Membangun masjid, maka orang yang ikut membangun masjid akan terus mengalir pahalanya untuknya. Ya, membangun masjid. Ya. Baik membangunnya sendirian, Pak, atau membangun kata Nabi walaupun hanya dengan sebongkah batu, sebiji pasir, dia tetap mendapatkan aliran. Tapi tentu kalau kecil pula dapatnya. Kalau besar pula dapatnya. Salah satu hadis yang sahih itu bukan kata Nabi begini, man bana masjidan
Siapa yang ikut membangun masjid, banallahu, maka Allah akan membangunkan untuknya baitan, suatu rumah, suatu istana, suatu mahligai, suatu villa fil jannah, di dalam surga. Nah, jadi membangun masjid ini tetap mengalir pahalanya nih. Padahal udah putih tulang belulangnya di tanah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, dia berwakaf untuk pembangunan masjid, dia berwakaf semen, dia berwakaf keramik, dia berwakaf apalagi Pak, macam-macam lah diwakafkan, pasir, batu, batako wakaf dia. Tapi masjid itu direnovasi orang, Ustaz. Apakah tetap mengalir juga pahalanya? Kan saya pertanyaan seperti itu, Pak. Yang jelas, ya, yang jelas apa yang sudah dia sedekah jariyahkan, apa yang dia sudah wakafkan, walaupun itu nanti direnovasi, diapakan, tetap tercatat di sisi Allah. Tidak usah ragu-ragu itu, tetap mengalir pahalanya. Tapi itu dibuang, Ustaz. Itu bekas bangunan yang dulu semen yang dia wakafkan, batu yang dia batako yang dia wakafkan, tidak lagi dipakai di situ, Ustaz. Udah dibuang ke tempat lain, dia nggak masalah. Ya, yang penting niat pertamanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan jadi persoalan seperti itu. Berikutnya yang keenam. Nah, yang keenam, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang keenam ialah orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Jadi mewakafkan Al-Quran, ya. Ada tempat anak-anak mengaji, tempat anak-anak tahfiz Quran, tempat anak-anak belajar Quran, atau tempat orang belajar Quran, atau masjid atau musola, ya, di sana nggak ada Al-Qurannya, kemudian kita wakafkan Al-Quran. Maka orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran, maka setiap hurufnya akan mengalir pahalanya kepadanya. Makanya kalau kita umroh, Pak, haji, itu dipanggil di depan gerbang itu udah berdiri dia, satu meja, kemudian beberapa Al-Quran. Berapa satu Quran? Ada yang 50 rial, ada yang 20 rial, ada yang bermacam-macam harganya. Untuk apa? Wakaf Quran, wakaf Quran. Kemana dibawa? Kita beli Qurannya di sana, nanti kita bawa ke dalam masjid. Kita taruh, ya, kan orang-orang yang beribadah umroh atau haji kan nanti ambil Quran dibaca. Terambillah Quran itu tadi. Selama masih dibaca orang, satu huruf itu udah kita dapat nilai pahalanya. Nah, itu maksudnya. Kenapa di sana tidak boleh bebas bawa Quran di tempat lain? Di sana punya standarisasi. Di Quran tidak boleh bercampur-campur dengan yang lain. Harus satu cetakan. Makanya di luar disiapkan. Yang ingin berwakaf Quran boleh bayar di luar, bawa ke dalam masjid. Nah, itu caranya. Itu kalau di Mekah. Ya kalau di sini banyak kan. Kita kemarin ada nenek-nenek, ya. Karena saya punya satu majelis ta'lim, itu khusus, Pak. Itu umur termuda itu 48 tahun. Lansia, nenek-nenek semua. Sampai 80. Nah, itu kita berikan Quran yang besar itu hurufnya. Alhamdulillah, dulu tak pandai ngaji, sekarang udah bisa ngaji dia. Kenapa? Karena belajar. Qurannya harus besar. Kenapa harus besar? Karena mata sudah tak nampak lagi, harus besar. Dia ngaji kayak gini, semua ngaji itu. Mulai jam 9 ngaji semua, nanti gantian. Ini ngaji. Jangan bersama-sama, Pak. Kalau bersama-sama itu kadang-kadang bagus aja bunyinya. Ya, kadang-kadang mulutnya gini ya. Ya, ini ada. Memang dites satu-satu, Pak. Nenek ini tes. Walaupun kadang-kadang giginya sambil ngaji copot, ya enggak apa-apa. Belajar. Nah, jadi Quran yang kita wakafkan itu akan mengalir pahalanya, walaupun kita sudah meninggal. Terakhir yang ketujuh, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Yang ketujuh, amalan yang terus mengalir pahalanya apa? Kata Nabi SAW, ialah seseorang yang meninggalkan anak, dan anaknya ini setelah bapaknya meninggal, setelah ibunya meninggal, dia selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Dia tidak berhenti, khususan ayahanda, disebut nama ayahnya, disebut binnya, khususan ibunda, disebut nama ibunya, disebut bintinya. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Selalu didoakan dia. Maka selama anak tadi mendoakan dia, terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya walaupun dia sudah berada di dalam kubur. Nah, dulu hadis yang populer itu kan ada 3 ya. Ini termasuk kepada awaladun sholihan yad'ulah. Doa dari anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nih, tadi kita ulang balik. Ada 4 tadi syarat amal kita diterima. Ada 7 amal yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak ada, walaupun kita sudah meninggal, walaupun sudah putih tulang belulang dalam kubur, tetap mengalir pahalanya. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi sebagai penutup. Ini juga harus kita perhatikan. Kata Nabi, agar amal kita terjaga dengan baik, amal kita itu bisa betul-betul kita terima nanti pahalanya di hadapan Allah. Ya? Udah suruh ya? Belum. Masih ada Pak ya? Kita bacakan saja terakhir ini. Jadi dalam satu hadis, kalau tidak salah saya kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, karangan Imam Ahmad Al-Hasimi. Hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami. Kata Nabi SAW, sittatun asya'a tuhbitul a'mal. Sittah itu 6 ya, 6. Sittatun asya'a tuhbitul a'mal. Tadi kan kita cerita Pak, bagaimana syarat amal kita diterima, bagaimana 7 amalan yang terus mengalir. Tapi ini ada pula kata Nabi, sittatun asya'a tuhbitul amal. Ada 6 pula yang akan merusak amal kita, yang akan menggugurkan ibadah kita. Kita sudah sholat tapi habis pahalanya. Kita sudah puasa tapi hancur nilai ibadahnya. Ya, kita sudah bersedekah tapi habis pahalanya tidak kita terima. Apa yang membuat hancur itu? Ada 6 kata Nabi. Secara singkat saja. 1, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang selalu dia suka dia membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang, menggibah, menggunjing orang lain. Ini hancurlah amalnya, ya, rusaklah ibadahnya. Dulu di zaman Nabi ada kejadian, ya, ada seorang sahabat, orangnya pendek, tubuhnya pendek, hitam, gemuk, hidungnya pesek. Kalau makan banyak, habis makan tidurnya ngorok. Jadi ketika itu adalah sahabat Nabi ini ngomong sama-sama dia, si fulan itu betul-betul lah, udahlah pendek, hitam, pesek lagi, gemuk, makannya banyak, habis makan tidurnya ngorok lagi, hidup lagi kata dia. Dan itu betul-betul terjadi Pak, betul-betul ada. Tapi sampai ke telinga Nabi, Nabi menegur, wahai sahabatku sekalian,
maukah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuh, tentu engkau akan jijik melakukannya. Jadi rupanya orang yang bicara aib tadi sama dengan memakan daging saudara yang sudah mati. Tapi sahabat tadi ya berungkap kepada Nabi, ya Rasulullah, benar ya Rasul, benar. Dia betul-betul pendek, orang ngomong begitu. Apa kata Nabi? Kalau itu benar, itulah yang namanya ghibah. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu, menggunjing itu lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. Kenapa? Kalau zina cukup dia tobat aja kepada Allah. Tapi kalau dia ghibah harus minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya sudah meninggal, nah, salah bapak susul di kubur ya, tak mau dikubur, nggak bisa. Nah, jadi kata Nabi SAW. Tapi kalau itu tidak benar, itulah fitnah. Jadi kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Nih habis pahala amalnya nih kalau dia suka menggibah, menggunjing atau menyebut aib orang lain. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati yang berpenyakit atau hati yang keras. Karena kata Imam Al-Ghazali, hati kita ini ada hati yang lembut, ada hati yang keras, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ini hatinya keras, hatinya berpenyakit. Banyak penyakit ya. Penyakit dengki ada pula, penyakit dendam ya pula, penyakit syirik ya pula, penyakit ria ya pula, penyakit wujub ada pula, penyakit sombong ada pula. Nah, tapi kalau yang hadir subuh ini kelihatannya hatinya bersih semua. Ya. Karena nampak dari wajahnya bercahaya semua wajahnya, terutama yang di bawah lampu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu berlebihan mencintai dunia. Kenapa bapak tak datang tadi sholat subuh berjamaah? Aduh, saya sibuk saya. Kenapa bapak tak ikut kajian subuh? Aduh, saya nggak bisa. Saya mau goes ini, mau sibuk aja dengan dunia. Antum lauhira. Ini habis amalnya. Sibuk aja dengan dunia. Rupanya memang sibuk dengan dunia itu tak akan pernah berakhir. Ya. Hatta zurtumul maqabir, kecuali sudah masuk ke tanah, nah baru berakhir. Yang keempat, wakilatul haya, tipis rasa malu, kurang rasa malu. Al hayaul ula haya'u billah. Malu yang paling sempurna itu ialah malu dengan Allah. Malu dengan Allah itu maksudnya apa? Dia orang yang malu dengan Allah itu dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Jadi orang yang tidak punya malu kepada Allah, Pak, badan sehat. Kalau bahasa Padangnya, ya maaf ini, makan batambu, lalu bakaru, karaya nasu, tapi sembahyang tidak mau. Nah, ini orang tidak punya malu ini, Pak. Tidak punya malu ini. Orang yang malu itu dia laksanakan perintah Allah, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Jadi al-haya'ul ula haya'u billah. Malu yang paling sempurna dimiliki oleh seorang ialah malu kepada Allah. Kadang-kadang ada orang bilang malu, ustaz dikasih WC oleh jamaahnya tak mau dia bawa, itu bodoh namanya. Itu bukan malu, Pak. Ya, malu itu tidak mau sholat, udah bau tanah, tapi rambut masih direbonding juga. Udah mau tanah masih joget juga pocok-pocok di korina, itu kan tidak betul itu. Baju sempit boleh tak? Itu tak punya malu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ini juga watulul amal, panjang angan-angan, mau masuk surga tapi beribadah malas, mau kaya kerja tidak mau. Ada orang lagi itu, ada namanya apa? Multi level marketing. Ya,
Pak, ikut bisnis Pak. Bisnis apa tuh? Bisnis tak apalah namanya, macam namanya. Pokoknya bisnisnya di awang-awang aja Pak. Di dunia maya ya. Bapak kasihlah duit sekarang 5 juta, minggu depan jadi 10 juta. Bulan depan jadi 30 juta. Oh, nanti berlipat-lipat Pak. Di mana bisnisnya Pak? Itu bisnis antam. Di mana antamnya? Di awang-awang aja Pak. Nah, itu kan menghayal ya. Itu kalau dengan konsep Pak Rizal cocok itu. Karena Pak Rizalnya orang kan berjual beli, nah, jelas. Ini dijual, ini untung, ini modal kan jelas Pak. Kalau itu kan tidak jelas. Banyak yang seperti itu sekarang menghayal. Nah, ini menggugurkan amal kita. Terakhir, wazalimu la yantahi. Zalim yang tidak pernah berhenti. Jadi menzalimi orang tidak pernah berhenti. Tenaga orang dipakai, dia dijadikan pembantu, dijadikan pekerja, tapi upah tidak dibayar. Namanya menzalimi orang yang tidak pernah berhenti. Atau kita punya tanah, dipindahkan patoknya. Orang itu memang tidak menuntut kita. Kenapa? Mungkin dia takut, dia segan, atau mungkin juga kumisnya meranting di sini, takut dia menengok. Tak mau dia menuntut, tapi di akhirat awas, dituntut oleh Allah. Orang yang zalim tidak pernah berhenti ini, hati-hati, amalnya akan habis. Karena nanti antri orang menuntut di akhirat, sehingga dia jadi orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Jadi kalau kita tambahkan Pak, 4 syarat amal diterima, 7 amal yang terus mengalir pahalanya, 4 tambah 7 11. 6 yang akan merusak amal kita, 11 tambah 6 17. 17 kaji kita pada subuh ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita dalam kita mengarungi kehidupan dunia kita ini, sehingga dunia ini bisa kita lewati dengan penuh keindahan, sehingga amal yang kita buat betul-betul diterima oleh Allah, dan amalan-amalan yang terus akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah dikubur, kalau tidak semuanya bisa kita lakukan, mudah-mudahan sebagian. Yang terakhir, yang 6 tadi, kita jaga baik-baik diri kita, jangan sampai kita melaksanakan yang 6 ini sehingga akan menggugurkan, menghancurkan pahala dan amal ibadah kita. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, kita perbincangkan pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, banyak maaf, terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.